Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia resmi bebas dari penjajahan. Dari balik kemerdekaan itu, ada perjuangan para pahlawan yang tiada henti berjuang untuk Indonesia. Pertumpahan darah di mana-mana, namun tidak lupa seiring doa menembus langit sang ilahi. Sekarang Indonesia telah berumur 79 tahun. Sekarang mari kita mengulangi kembali sejarah detik-detik proklamasi tersebut. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua menjadi salah satu latar belakang yang sangat penting untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun itu bukanlah sebuah hadiah yang diberikan langsung oleh Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang menurunkan moral dan semangat tentara Jepang. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Amerika Serikat memaksa Jepang untuk menyerah kepada mereka dan sekutunya. Momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Mereka diberitahu bahwa pasukan Jepang berada di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi mengumumkan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam beberapa hari lagi. 2 hari setelah pertemuan di Dalat, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air, Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno belum yakin bahwa Jepang benar-benar telah menyerah. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, namun Jepang masih memegang kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tepat pukul 3 malam, peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Sukarni, Wikana, Syodanko, Singgih, dan lainnya membawa Soekarno, Fatmawati, Guntur, anak mereka yang baru berusia 9 bulan, dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia siap melawan Jepang. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Osugi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Nishimura menjelaskan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan tersebut dan menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk melakukan rapat guna mempersiapkan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Ahmad Soebardjo, dan disaksikan oleh Soekardi, B.M. Diah, Sudiryo, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Setelah selesai disepakati, Sayuti Melik menyalin teks tersebut menggunakan mesin tik milik Mayor Dr. Hermanto Kusumobroto dari Kantor Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, sekarang Jalan Proklamasi nomor 1, acara proklamasi dimulai. Pukul 10 pagi Soekarno membacakan teks proklamasi dan pidato singkat setelahnya. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendraningrat yang dibantu oleh Soebardjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah pengibaran bendera merah putih, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin.
Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.